Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai penyakit PMK pada sapi. PMK adalah penyakit mulut dan kuku yang menyerang bagian mulut sapi dan kuku atau teracak sapi. PMK disebabkan oleh virus. Ya, untuk penularannya sangat cepat sekali, bisa melalui udara, bisa melalui kontak langsung antara hewan yang tertular dengan hewan rentan. Bisa disebabkan juga melalui leleran hidung, serpihan kulit, ataupun urin dan juga kotoran dari sapi tersebut. Juga bisa melalui pemilik atau manusia yang membawa virus. Misalkan dia habis memegang sapi yang terinfeksi, jadi virus tersebut menempel di tangan, pakaian ataupun sepatu dan lain-lain ya. Jadi setelah memegang, untuk antisipasi harus disiram dengan desinfektan agar aman dan mencegah penularan untuk menyebar. Juga bisa dari angkutan yang membawa sapi yang sudah terkena virus dan juga peralatan-peralatan atau alas kandang dan lain-lain yang terkena bagian dari virus tersebut. Selain itu juga bila menyebar lewat udara, biasanya jika iklim itu adalah iklim dingin, itu sangat cepat sekali, radiusnya bisa mencapai 10 km. Ya, ini adalah sapi yang terkena virus PMK. Kurang lebih masih 1 hari ya. Jadi virus ini menyebar sangat cepat sekali. Dalam jarak tidak sampai 1 hari semua sudah terkena. Ya, jadi antisipasi untuk pencegahan, kita harus memindahkan hewan yang terkena virus PMK dan hewan yang belum terkontaminasi dari virus tersebut. Jadi hewan yang masih sehat lalu kita karantina sendiri ya. Jadi kita sendirikan atau kita istilahnya kita dewekne ya, istilahnya dalam bahasa Jawa. Nah, lalu kita semprot desinfektan di sekitar area kandang, di bagian teracak hidung, yaitu untuk desinfektannya yang harus mengandung zat asam ya. Karena apa? Karena virus PMK ini sangatlah mudah mati bila terkena kandungan dari asam. Contoh kalau eh, apa ya, kalau dari sabun itu seperti sitrun ya, sitrun pembersih pakaian, atau bisa dengan asam sitrat yang ada pada roti atau makanan roti, itu bisa lebih aman untuk pada bagian mulut. Dan harus rutin disemprotkan pagi dan sore. Selain itu kita bisa menambah nutrisi, yaitu dengan memberikan jamu. Kita siram pada teracak bagian yang antara kuku dan daging ya. Jadi kita siramkan, kita bersihkan dulu dengan alkohol ataupun apa itu yang buat infus itu juga bisa. Setelah itu kita semprot dengan asam sitrat ya, atau bisa formalin untuk teracak. Nah, jika sapi yang sulit untuk diberikan jamu, ya bisa seperti ini. Ini keluhnya saya lepas karena hidungnya luka ya. Jadi ini terbilang sapi yang sangat gesit. Jadi saya tali pada bagian tanduknya. Nah, lalu kita cangkap seperti ini. Karena mulutnya luka, jadi sapi agak kesusahan dan takut untuk makan, padahal nafsunya sangat ingin sekali untuk makan. Untuk jamu kita berikan kunyit, gula merah, dan juga asam jawa, lalu madu. Kita campur jadi satu, kita tambah air rebusan serai. Nah, lalu kita celontang dengan menggunakan botol ataupun apapun agar bisa masuk. Kita tali, nanti kita celontang. Nah, untuk anakan sapi,
kita kasih, nah seperti ini daun-daunan, ini daun pepaya, daun binahong, daun kunyit dan lain-lain, daun pisang untuk jamu ya. Jadi ini untuk jamu, daun serai, ada daun sirih. Nah ini campuran ini bisa kita deplok atau bisa kita rajang atau iris kecil-kecil seperti ini. Nah jadi kita lalu kita masukkan ke mulut sapi. Nah ini keluar lendir, bisa dilihat keluar lendir itu terus-terusan. Padahal ini baru 1 hari. Ya, ya seperti ini kita masukkan ke dalam mulutnya ya. Nah kita celontang ke dalam mulut lalu sampai sapi ini mengunyah ya. Karena apa? Ketika sapi yang terkena virus PMK biasanya mulutnya dan lidahnya itu melonyoh atau luka ya. Jadi dia meskipun nafsunya tinggi, jadi dia sangat takut untuk makan. Jadi harus kita bantu untuk meloloh ya. Nah untuk anakan sapi jangan sampai dia minum susu dari indukan yang terkena virus PMK, karena bisa menyebabkan penyumbatan pada bagian jantung. Karena virus yang masuk dalam anakan sapi nanti dia akan masuk dalam pembuluh darah dan dia akan berkumpul di aliran sendi jantung. Jadi dia bisa menyumbat aliran dari nadi ya. Jadi pada jantung akan tersumbat oleh virus tersebut, akan membuat darahnya beku. Nah untuk itu kita harus bantu dengan menggunakan lolohan pakan seperti ini. Jadi untuk anakan sapi yang sudah terlanjur menyusu, untuk pencegahannya agar dia tidak kejang-kejang karena jantungnya tersumbat oleh virus tersebut dan menyebabkan darah pada bagian jantung membeku, kita bisa berikan air kelapa yang dicampur dengan larutan gula merah dicampur dengan asam dan kunyit ya. Serta setelah itu kita minumkan, lalu kita kasih air garam. Jika dia bisa mau minum, maka kita persilahkan dia untuk minum sendiri. Lalu bila dia tidak bisa minum, kita harus mencelontang ya, agar bisa masuk untuk mencegah hal tersebut. Karena untuk anakan sapi yang minum dari susu indukan itu sangatlah berbahaya sekali ya. Harus segera kita pisahkan, kalau bisa secepatnya, lalu kita kasih jamu ya. Bila mengasih susu harus kita rebus terlebih dahulu. Kita rebus sampai sangat matang. Nah setelah itu bisa kita minumkan, karena dengan merebus maka virus tersebut akan mati. Jadi susu aman untuk dikonsumsi oleh anakan sapi. Biasanya sapi yang terinfeksi virus PMK biasanya sapi demam hingga mencapai 41 Celcius dan mengalami tidak nafsu makan, penurunan produksi susu yang drastis, keluar air liur yang berlebih, dan juga terlihat bengkak pada bagian teracak kaki serta pada bagian mulut, terutama pada bagian lidah. Itulah penjelasan dari saya mengenai virus PMK dan juga cara mengatasi dan juga cara untuk menangani, serta untuk antisipasi agar sapi tidak tertular. Semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel saya agar bisa lebih berkembang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.